Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Aulia dengan NIM 8622410005. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS pedagogik. Nah, jadi untuk nomor 1 itu ialah pendidik dan anak didik. Nah, poin A ini ialah pengertian anak didik dan pendidik. Jadi menurut saya anak didik itu ialah manusia yang masih kecil atau bisa dibilang tuh belum dewasa. Terus juga mereka tuh perlu dididik oleh orang dewasa untuk menuju kedewasaannya. Nah, sedangkan pendidik itu ialah seorang guru atau pembimbing yang bertugas untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik anak secara sadar dan terencana. Nah, jadi selanjutnya yaitu poin B, 6 karakteristik anak didik. Jadi yang pertama itu ialah anak belum dewasa dan masih berkembang. Nah, jadi maksudnya itu bahwa anak tuh masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental, sehingga mereka tuh belum mampu mengambil keputusan sepenuhnya sendiri. Nah, yang kedua itu ialah anak memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Nah, maksudnya kayak setiap anak itu kan punya kemampuan dan bakat yang dapat ditumbuhkan melalui pendidikan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu anak dapat dibimbing dan dididik. Jadi, anak itu memiliki kemampuan untuk menerima arahan dan belajar dari proses pendidikan. Selanjutnya nomor 4, anak tuh membutuhkan arahan dari orang dewasa. Maksudnya, anak tuh perlu dibimbing orang tua atau guru agar berkembang ke arah yang benar. Yang kelima yaitu setiap anak itu punya keunikan dan perbedaan. Nah, maksudnya itu setiap anak tuh memiliki karakter, kemampuan, dan cara belajar yang tidak sama. Yang keenam, anak diarahkan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikannya itu ialah membantu anak mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya poin C yaitu 7 peranan pendidik. Nah, yang pertama itu membimbing perkembangan anak. Nah, jadi guru tuh membantu anak tumbuh dan belajar ke arah yang baik. Selanjutnya yang kedua itu membentuk kepribadian. Jadi maksudnya itu guru membantu membangun sikap dan karakter anak. Nah, yang ketiga itu ialah menjadi teladan sikap dan moral. Nah, guru tuh memberi contoh perilaku yang baik untuk ditiru anak. Yang keempat, melaksanakan tindakan. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan tindakan pendidikan yang bernilai. Maksudnya itu, guru tuh mengajar dengan cara yang mendidik dan bermakna. Yang kelima, memberi kasih sayang. Guru memperlakukan anak tuh dengan peduli dan perhatian. Yang keenam, menunjukkan kewibawaan. Jadi maksudnya itu guru tuh bersikap tegas dan dihormati tanpa menakut-nakuti. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas proses pendewasaan anak. Jadi guru ikut bertanggung jawab membantu anak menjadi lebih dewasa. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu lingkungan pendidikan. Nah, jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama itu bagian sebutkan 3 lingkungan pendidikan. Nah, jadi di dalam lingkungan pendidikan itu terdapat tiga poin. Yang pertama itu keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang keluarga dulu. Nah, keluarga ini ialah tempat pendidikan pertama, pembentukan sikap dasar anak. Nah, menurut saya bahwasanya tuh di lingkungan masyarakat ini paling berpengaruh karena kebiasaan awal anak tuh terbentuk dari lingkungan keluarga. Nah,
Selanjutnya yang kedua itu sekolah. Nah, sekolah ini ialah tempat pendidikan formal untuk memberi ilmu dan membina karakter. Jadi menurut saya tuh bahwa guru tuh sangat menentukan arah perkembangan anak ini. Jadi poin ketiga ini ialah masyarakat. Jadi masyarakat itu menjadi tempat anak belajar norma sosial, dan menurut saya bahwasannya ini tuh penting banget agar anak tuh bisa menyesuaikan diri di kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu poin B, yaitu pengertian pendidikan formal dan non-formal. Nah, jadi pendidikan formal itu ialah pendidikan yang terstruktur. Nah, biasanya pendidikan formal ini berisi kurikulum dan sistemnya. Pendidikan formal ini contohnya ada di SD, SMP, SMA. Pendidikan formal ini terikat oleh pemerintah. Sedangkan pendidikan non-formal ini ialah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, seperti les privat, bimbel, kursus, dan lain hal sebagainya. Nah, jadi apakah seorang guru bisa membuat pendidikan non-formal? Nah, jawabannya tuh iya. Nah, kenapa sih iya? Karena guru itu dapat membuat atau terlibat dalam pendidikan non-formal. Karena pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah saja, tetapi juga kayak di luar sekolah melalui kegiatan bimbingan dan pembinaan. Nah, jenis lembaganya itu ialah kayak bimbingan belajar, kursus, les privat, kerja kelompok, majelis ilmu, pelatihan keterampil, dan lainnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya itu guru dapat membuka kelas bimbingan, terus juga membuat kelompok belajar, dan mengadakan pelatihan atau pembinaan di masyarakat. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu jelaskan makna kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab sesuai teori, fungsi, dan peranan masing-masing. Dan mengapa sih seorang guru tuh harus memiliki 3 hal tersebut, dan jika tidak ada 3 hal tersebut pada diri seorang guru, bagaimana pendapat saya? Sertakan kembangkan kembali pendapat analisis pemikiran saya pribadi. Nah, jawabannya itu ialah kasih sayang berarti sikap peduli dan perhatian tulus guru kepada anak didik. Nah, fungsinya itu membangun hubungan hangat dan rasa aman agar anak mau belajar dan berkembang. Perannya itu membuat proses pendidikan terasa manusiawi dan juga mendukung pembentukan hati nurani. Selanjutnya yang kewibawaan. Kewibawaan adalah kekuatan pengaruh guru yang membuat anak menghormati dan mau mengikuti arahan tanpa paksaan. Fungsinya itu sebagai alat pendidikan untuk membimbing dan mengarahkan perilaku anak. Nah, perannya itu menjaga ketertiban dan membuat nasihat guru diterima dengan sadar. Selanjutnya, tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab ini ialah kesadaran guru untuk menjalankan tugas mendidik secara sungguh-sungguh sampai anak berkembang menuju kedewasaannya. Nah, fungsinya itu memberi arah dalam pendidikan. Perannya memastikan proses bimbingan tidak dilakukan asal-asalan gitu. Nah, jadi kenapa sih guru tuh harus memiliki 3 hal tersebut? Karena pendidikan itu bukan hanya memberi ilmu saja, tetapi juga kayak membentuk kepribadian juga. Nah, menurut saya, tanpa kasih sayang guru akan terasa dingin, tanpa kewibawaan kelas tidak terkendali, dan tanpa tanggung jawab pendidikan kehilangan arah, sehingga perkembangan anak tuh tidak optimal gitu. Nah, menurut analisis saya pribadi bahwasanya kita sebagai calon guru, ketiga unsur ini harus berjalan dengan seimbang. Nah, jadi guru tuh perlu tegas tetapi tetap hangat dan bertanggung jawab agar setiap tindakan tuh mengajar benar-benar berdampak pada pertumbuhan karakter anak.
selanjutnya itu ialah yang nomor 4, paradigma pendidikan Islam. Nah, jadi berdasarkan teori bahwasannya pendidikan merupakan ilmu yang bersifat normatif dan bernilai. Nah, artinya itu pendidikan itu tidak netral, tetapi juga berlandaskan moral dan tujuan hidup manusia. Nah, jadi paradigma pendidikan Islam ini memandang manusia itu sebagai manusia berakal, bermoral, dan juga bertanggung jawab. Sehingga pendidikan itu tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentukan akhlak dan kepribadian. Dalam paradigma ini, tujuan pendidikannya itu ialah memanusiakan manusia dan membawa peserta didik menuju kedewasaan dengan dasar nilai kebaikan. Jadi guru itu berperan bukan hanya sebagai pengajar ilmu saja ya teman-teman, tetapi juga pembimbing moral dan teladan sikap. Pendidikan juga harus dilandasi oleh kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab agar nilai itu dapat tertanam di dalam hati. Nah, menurut analisis saya bahwasannya paradigma pendidikan Islam itu penting karena membuat proses belajar itu tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga kuat dalam karakter dan etika. Nah, jika pendidikan hanya berfokus pada materi saja, maka pembentukan kepribadian itu bisa melemah seperti itu. Nah, selanjutnya penerapan saat menjadi guru atau peserta didik terhadap diri sendiri. Yang pertama itu menjaga akhlak dan perilaku. Nah, karena guru adalah contoh nilai bagi siswa. Yang kedua, mengajar dengan niat tanggung jawab dan ibadah. Jadi kayak bukan hanya tugas kerja saja seperti itu. Nah, yang ketiga, melatih sikap adil dan jujur dalam menghadapi peserta didik. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu mengintegrasikan nilai moral dalam proses pembelajaran, mengajar dengan kasih sayang dan kewibawaan. Jadi bukan hanya marah atau paksaan seperti itu. Yang ketiga, membiasakan disiplin dan sikap saling menghormati baik itu di kelas, selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini, poin pertama itu menjadi teladan perilaku baik di lingkungan sosial. Yang kedua itu ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan keagamaan masyarakat. Yang keempat itu mendorong budaya belajar dan pembinaan karakter di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu yang terakhir nomor 5. Jadi pertanyaannya itu ialah jelaskan secara lengkap 3 poin materi manusia sebagai animal educandum, dan jabarkan serta paparkan kesimpulan berdasarkan analisis saya pribadi seperti itu. Nah, jadi jawabannya itu ialah dalam teori pedagogik bahwasannya manusia itu disebut animal educandum. Artinya manusia itu adalah makhluk yang perlu dididik dan bisa dididik. Nah, jadi pendidikan itu diperlukan karena manusia itu tidak langsung menjadi dewasa saat lahir. Nah, 3 poin utamanya, yang pertama itu manusia lahir sebelum matang. Maksudnya manusia saat lahir itu belum memiliki kemampuan berpikir dan bertindak dewasa. Nah, jadi kayak perlu bimbingan pendidikan agar berkembang secara akal, moral, dan sosial. Nah, yang kedua itu manusia memiliki potensi berkembang. Maksudnya itu setiap manusia itu punya potensi akal, sikap, dan kemampuan yang bisa ditumbuhkan melalui proses pendidikan yang dasar, yang sadar dan terarah. Selanjutnya poin ketiga itu manusia mampu menerima nilai dan tanggung jawab. Nah, karena memiliki akal, jadi kayak manusia itu bisa memahami norma dan memikul tanggung jawab.
Sehingga pendidikan itu berfungsi membentuk kepribadian dan kedewasaan, seperti itu. Nah, kesimpulan analisis pribadinya bahwasanya konsep manusia sebagai animal educandum ini menegaskan bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan dasar manusia, bukan tambahan ya. Nah, jadi tanpa pendidikan potensi manusia itu tidak berkembang dengan baik. Karena itu peran guru sangat penting sebagai pembimbing agar anak tuh tidak hanya bertambah usia, tapi juga kayak bertambah dewasa dalam sikap dan bertanggung jawab juga. Selanjutnya, penerapan saat menjadi guru terhadap diri pribadi. Yang pertama tuh terus belajar dan mengembangkan diri karena guru juga makhluk yang terus mendidik, yang terus dididik. Yang kedua, menjaga sikap dan moral sebagai contoh bagi siswa. Yang ketiga, mengajar dengan tanggung jawab. Jadi kayak bukan asal menyampaikan materi saja seperti itu. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu membimbing potensi setiap siswa. Bukan hanya kayak mengajar nilai saja ya teman-teman. Yang kedua itu menyesuaikan cara mengajar dengan tahap perkembangan anak. Yang ketiga, menanamkan nilai tanggung jawab dan kemandirian. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, ikut mendukung kegiatan pendidikan di lingkungan. Yang kedua, memberikan edukasi sederhana kepada masyarakat bila dibutuhkan, seperti itu. Yang ketiga tuh menjadi contoh budaya belajar sepanjang hayat. Mungkin itu saja jawaban yang saya berikan, yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.